Selamat datang di siaran Dua Dunia Satu Kampus. Gua ambil alih dulu ya Michael. Bareng gua Brian, mahasiswa hukum yang tiap hari pacaran sama buku tebal berisi pasal-pasal yang ada di negara ini, bro. Shit, oks. Jadi hari ini gue ditemani oleh Brian ya, karena kawan gue Niko dia lagi jatuh sakit ya, lagi kritis gara-gara jantungnya lepas sebelah. Jadi gue ditemani sama Brian, kawan kampus gue. Walaupun kita beda kampus, cuman kita tetap temenan karena kita sama-sama dari Bekasi. Satu daerah, brother. Satu daerah, men. Bekasi Pride, brother. Iya, namanya rasa anak rantau. Itu dia. Rasa anak rantau tuh kuat, men. Dia. Dan tadi Brian udah ngomong kan, doi ini anak hukum. Ini gue berseberangan sebenarnya. Kalau gue anak mesin soalnya. Jadi kerjaan gue tuh bukan bacain pasal-pasal buku. Kalau gue nih belajar apa? MTK, ngotak-ngatik mesin, main kalkulator, dan senjata utama gue mesin bubut. Itu. Mesin bubut itu ya. Mesin bubut itu udah senjata utama gue. Udah kayak AK-47 tuh kayaknya. Asli. Rudal balistik itu. Dongfeng itu jelas. Tapi hari ini gue sama Michael mau ngomongin gimana sih kuliah hukum dan teknik mesin itu beda banget. Dan kenapa kita saling ngerasa jurusan kita yang paling berat. Anjing. Iya sih, tapi setelah gue liat Brian ya, bawa buku gede segede batu bata, bukan batu bata lagi sih, balok anjir jatuhnya udah. Balok batu apung itu ya. Gue mikir ini anak belajar hukum atau ngejar jadi hakim konstitusi. Walaupun ya konstitusi sang paman itu ya. Itu. Jika paman bersabda, di situ sudah Pak D akan mengikuti. Itu dia. Tapi lo juga nggak kalah ribet, Pak. Praktikum dari pagi sampai sore. Belum lagi tugas gambar teknik dari AutoCAD gitu. Tahu kan lo? Jelas. Itu bikin mata ampar-amparan gak sih? Jujur mata gue panas-panasan nih, bengkak kayaknya. Mata gue, ini gue liat satu nih jadinya angkanya jadi bukan senti lagi, men. Milimeter udah. Udah kecil banget. Udah kecil banget mata gue, udah milimeter, men. Kacau anjing. Jadi gue bakal di segmen pertama ini gue bakal jelasin kayak cerita-cerita sebenarnya waktu pas gue kuliah gue ngapain aja. Kegiatan gue start dari gue sebagai anak yang sangat ambis. Gue udah bangun jam 7 pagi. Jadi karena mata kuliah gue jam 7 pagi dan gue harus bangun sebelum jam 7. Gue biasanya bangun tuh jam ya agak pagi lah, 6.45 biasanya gue bangun. Memang mepet sih jatuhnya sih, mepet gila. Cuman itu kayak matkulnya udah matkul enteng lah, alias termodinamika. Termodinamika, mekanika fluida, dan dosen gue telat 5 menit dikunci gue. Tapi gue serius. Dosen gue telat, kunci, gak boleh masuk. Dan dosennya inisial aja ya, Pak G, wajib bahasa Inggris. Pak G tuh? Pak G, jujur, wajib bahasa Inggris. Anjir, kalau gue ya, gue ngikutin orang-orang hukum di negara kita aja. Kadang gue masuk jam 9, mepet dikit, masuk sampai jam 10, masih dibiarin. Bebas sih. Bebas ya. Karena kita, ya ada namanya di dunia hukum tuh alasan pemaaf, brother. Wah, ini yang enggak. Ini nih yang gue enggak relate nih sama kehidupan kampus lo nih. Gue kurang relate jujur. Itu dia. Nah, kadang gue tuh masuk biasa jam 9 sampai jam 10. Kadang kayak kuliah yang simpel-simpel aja, hukum perdata, hukum pidana, sampai internasional. Tapi capeknya tuh bukan di kelas, tapi kalau udah dikasih tugas, disuruh nge-review, buset dah minimal 50 halaman itu. Asli, sumpah 50 halaman? Iya, Pak. Anjir, 50 halaman. Pedih mata rasanya mah. Enggak, tapi lu misalnya lu datang nih, set, ada buku pedoman gak sih? Ada. Dia buku pedoman. Terus dijelasin kayak ini buku halaman segini. Kayak gitu. Jadi lu kadang tuh disuruh review dari halaman sekian sampai sekian. Abis itu ntar kalau misalnya ada matkulnya dia lagi, nah itu ditanyain tuh. Nah biasanya dosen-dosen gua karena emang pada dasarnya pada kutu buku, dihafalin dia, ditanyain atu-atu. Tuh PR tuh begitu tuh. Jadi itu setelah di hari selanjutnya apa di hari itu juga? Nggak, di hari selanjutnya. Iya. Oh, jadi hari misalkan hari ini hari Jumat. Terus minggu depan Jumatnya itu lu harus ngapalin. Iya, harus hafal. Sebenarnya nggak perlu hafal karena lu di kuliah hukum itu bukan sekedar menghafal aja, bro. Tapi membangun pola pikir kritis. Ini yang beda juga sama gue. Soalnya kalau gue di teknik baca bukunya agak gimana sih, gue lebih ke prakteknya soalnya. Gue ke praktek karena gue agak malas juga sebenarnya baca buku. Bahkan nih kayak kan ada ya, kalau lu kerja itu tuh ada buku pedoman kayak misalnya harus gimana gue kan agak malas. Jadi gue langsung praktek aja. Kayak gue ngelas
ngelus. Buset, ngelas ngelus. Ngelas tuh. ngelus. Widih. Ngelas ngelus. Itu di kosan apa di Kampus bisa. Kampus ada jasa di sana. Ada jasa. Ada bengkelnya, ada ngelas ngelus. Gua plat tempat, terus gua teknik pemesinan di situ udah praktek gua kebanyakan tuh. Nah, itu mulainya kalau gua biasanya tuh siang. Dari start abis isoma tuh bisa jam berapa ya? Jam 1 lah masuk jam 1 nih gitu. Sampai jam 6 sore. Jam 6 sore sampai kerja itu jam 6 sore. Jam 6 baru balik gue. Lu aja sampai kagak hafal tuh isoma kapan. Saking sibuknya. Asli. Ini mata gue udah kemasukan gram banyak banget nih sumpah. Mata gue udah pedih banget kemasukan gram las-lasan anjir. Aduh, PR tuh kayak gitu. PR men. Ente gak pakai kacamata tuh? Pakai kacamata. Cuman kan kadang misalkan agak bandel-bandel dikit lah ya. Kan kayak males gue pakai. Terus nusuk jujur. Udah kayak orang tipsi men. Tipis aja mata gue segini. 420 tuh. 420 mata gue. 420. Udah 420. Mangu gue udah. Kalau di gue itu di hukum tuh teori debatable banget men. Oh iya? Jadi satu teori itu kadang bisa jadi beberapa kasus gitu loh men. Jadi kadang satu kasus itu di dalam satu kasus itu ada 3-4 teori gitu loh. Jadi satu teori itu dipakai berbagai macam kasus gitu loh. Tapi wajib gak sih? Wajib bisa debat gak sih sebenarnya hukum itu? Sebenarnya kalau buat wajib bisa debat atau enggak, itu jadi di dunia hukum tuh ada dua. Ada frontman sama ada behind man. Nah, behind man itu sebenarnya kalau orang kita bilang itu bisa dibantuin sama paralegal ataupun advokat yang lagi magang gitu loh. Nah, biasanya nih frontman yang di depan itu modelan kayak Hotman Paris, Otto Hasibuan. Lawyer jatuhnya ya? Lawyer, Pak. Dia yang emang ada karisma, ada ya berani lah buat tampil di depan dan udah terkenal. Jadi lawan tuh takut gitu loh. Kayak Better Call Saul dia. Nah, Saul Goodman jelas Saul Goodman. Nah, tapi di belakangnya Saul Goodman itu banyak Pak advokat yang lagi magang atau paralegal yang ngebantuin dia gimana buat ngebacotin nih lawannya. Tapi kalau advokat kayak gitu, lu satu tim, misalkan satu case, timnya berapa biasanya? Biasanya tergantung nih case-nya apa dulu. Kalau misalnya advokat ngebelain pelaku koruptor, nah itu biasanya gede tuh. Oh iya. Ceperannya kadang juga gede tuh. Ceperannya beda sama ini ya? Beda sama apa yang deal-dealan ya? Iya, deal-dealan apa yang dijanjikan. Nah, ceperan itu ya macam-macam, ada duit kasus lah apa segala macam ya. Itu umumnya lah ya, rahasia umum lah ya. Gue kurang relate sebenarnya, tapi gue baru tahu. Soalnya ini kita buka aja. Sebenarnya gue sama Brian ini satu angkatan. Cuman Doi udah lulus. Aduh. Doi udah lulus soalnya. Wisuda udah. Per hari ini ijazah udah ngambil. Aduh. Jujur. Sedangkan gue nge-stuck aja. Enggak bro, semua itu ada masanya. Ada masanya ya. Ada masanya. Hidup itu bukan perlombaan, tapi maraton bro. Gimana kita ngatur napasnya buat survive sampai akhir. Di situ lomba sihir jatuhnya ya. Benar. Lomba sihir tuh jatuhnya. Tapi gue mau nanya dikit nih, kan lu udah wisuda ya, udah beres lah ya. Waktu skripsian pernah lu kayak sedih, nangis? Jujur aja, selalu aja jujur aja. Pakai nanya, itu mah udah pasti. Nangis, sedih, kadang juga kangen sama orang-orang yang disayang. Contoh? Pacar, FWB dikit. Ya. Enggak lah, itu pemanis aja. Oke. Selebihnya ya namanya lika-liku skripsi itu semua orang beda-beda. Oke. Jadi kadang ada yang orang jalannya lempeng. Sampai skripsi dia ngerasa skripsi dia aman, nggak ada trouble. Tapi namanya yang di atas ya kadang dia nyari kerja susah. Tapi ada yang udah orang bertahun-tahun dia nyelesain skripsi kagak kelar-kelar, skripsinya tiba-tiba udah selesai langsung dapat kerjaan, kadang digantung sama bapak. Dibantu ya, jatuhnya dibantu sama bokap. Iya, memang nepotisme ini emang nggak bisa lepas dari negara ini ya. Budaya. Culture-nya emang udah begitu soalnya nepotisme. Asian culture. Apa sih tadi lu bilang? Asian value emang sulit sih. Apa nepotisme tuh nggak bisa dilepas ya anjir. Bahkan sampai sang dia ya. Masih. Nah,
Jadi Jadi kita masuk ke segmen selanjutnya nih. Segmen gue akan bahas tentang beban mental ya dan stereotype. Ini gue kadang masih terima nggak terima sih sebenarnya sama stereotype, kayak banyak yang mikir teknik itu cowok semua, isinya anak-anak pabrik. Padahal asli nggak gitu men. Karena banyak yang nyeni juga. Gue bayangin enak mesin tiba bikin podcast anjir. Ngapa jauh melenceng, udah melenceng. harusnya lu IKJ ya. Harusnya gue udah IKJ. Harusnya gue udah Jimmy gue harusnya nih. Aduh. Gue udah Jimmy. Gue udah bikin band rumah sakit gue harusnya. Gue udah bikin rumah sakit harusnya. Underground banget tuh. Underground banget tuh. Gue udah bikin Morfem, Upstairs, udah gue harusnya. Stereotype anak teknik soalnya gitu. Walaupun emang yang cewek juga ada sih. Di gue cewek di kelas gue, angkatan gue lah. Itu sekitar mungkin 10-an lah. Dari 300 orang. Gila, banyak banget deh. Iya. Anjir. Nah, kalau stereotype anak hukum gimana? Kalau di hukum tuh kadang semua orang tuh menggeneralisir, Pak. Kalau misalnya anak hukum tuh dibilang tukang bacot, debat baik tuh. Padahal mah nggak semuanya suka ngomong. Aslinya gak gitu ya? Iya, ada juga yang diem-diem nih, Pak. Itu kadang yang diem-diem harus dihati-hatiin tuh, Om. Karena dia kalau misalnya udah bikin legal opinion, nyelekit, Pak. Tajem, Pak. Analisis hukumnya gila, pisaunya mah itu ibarat BR, Pak. BR ya? BR tapi ya? sekali tebas hilang tuh pala. Pernapasan Indo ya? Pernapasan Indo. Pernapasan Iya. Indo. Tapi gue mau nanya dikit. Lu kan udah gawe lah ya. Gawean lu sekarang sama jurusan lu nyambung gak? Nyambung Ya. Karena hukum itu ibaratnya ya, Pak, di setiap bidang itu perlu hukum. Jadi dosen gue tuh pernah bilang ibaratnya gini. Gimana? Dunia tanpa hukum itu ibaratnya kayak laki-laki tanpa kontol. Oh iya? Iya. Lu yang ngomong gitu? Iya. Jadi nggak bakalan berdevelop gitu loh. Oh, iya. dunia. Iya, jadi ya udah stagnan aja gitu-gitu. Iya. Soalnya gue punya saudara. Doi lulusan hukum Unpar, Parayangan. Iya, gue lupa lagi. Iya, itulah. Kayak Unpar, Parayangan. Iya, Bandung soalnya di Bandung. Itu di Bandung ya. Parayangan apa gitu. Dia lulusan hukum, gawenya tuh di Pegadaian. Itu gue masih bingung antara sebenarnya itu selaras apa enggak? Selaras, Pak. Itu selaras ya? Kalau dia di bagian legal. Karena Pegadaian pun itu mengatur tentang hubungan antara orang debitur dan kreditur, ibaratnya gitu. Nah, itu diatur di hukum perdata. Itu kalau lu yang sekarang gawean ini udah berapa lama? Gua sekarang udah lanjut 1,5 bulan. Sesuai tadi yang segmen kita, apakah Anda terkena beban mental? Jujur. Itu pertanyaan berat ya. Beban mental setiap kerjaan dimanapun juga, mau lu ke Antartika itu pasti ada beban mentalnya. Ibarat penguin nih ya, nyari ikan, dia juga ada beban mentalnya, Pak. Oke. Itu dia, Pak. Oke. Nah, beban ini pakai skala ya. 1-10. Beban mental lu gawe sekarang berapa? 100 kayaknya. Anjir. Enggak, soalnya ini berarti ini tadi baru dari kantor juga kan? Iya. Dari kantor juga. Cabang kantor ya? Iya, cabang kantor. Ngapain lu tadi di sana cabang kantor? Audit ya. Iya. Audit di sana tuh ngapainnya sebenarnya? Audit di sana simpelnya kayak lu nyari-nyari, ibaratnya lu nyari kesalahan orang, Pak. Oh iya. Iya. Nyari keadaannya gimana, audit kantor, keadaan kantor lu kayak gimana. Di situ kalau misalnya ada kekurangan, ya ntar dimasukin ke pembukuan gitu. Audit tuh ya nyari kesalahan sebenarnya. Yang sebenarnya itu bagus sih, iya sih. Maksudnya kayak ini kurangnya apa. Cuman jeleknya nanti orang yang kerja jadi kena. Ya itu dia. Oke. Kan kasihan juga. Kan. Iya. Tapi yang namanya kerjaan profesional. Karena kalau ngomongin beban gue sebenarnya masih script sheet ini ya. Gue masih di, kayak gue udah sering ngomong juga sih, masih di bab 3 gue. Masih di bab 3 dan malah bikin ini nih. Podcast ya. Dan podcast dan siaran ini. Jadi gue malah fokusnya di sini karena menyenangkan kan. Iya, sekali-sekali boleh. Boleh. Tapi tetap harus ingat namanya lu ke kota ini ya. Tujuannya apa? Lu harus dapetin gelar lu. Itu dia. Demi nama belakang itu ya. Nah, demi nama belakang itu. Oh shit. Soalnya beban mental, kalau beban skala gue
skripsi sebenarnya gak ada beban sih sebenarnya buat gue. Kalau 1/10 mungkin 3 lah. 3. Kalau bikin podcast ini 1, 0 malah. 0. Karena menyenangkan sekali buat gue. Fun. Ngobrol sana. Walaupun teknik itu juga banyak yang kayak nyari-nyari data eksperimen ya, gue nyari juga data. Iya benar. Data dari eksperimen ini gue bikin eksperimen loh. Benar. Tetap teknik nih jatuhnya. Iya, teknik penyiaran. Teknik penyiaran. Udah bener lu di IKJ kata gue. Jelas harusnya gue di IKJ. Oks. Jadi kita masuk ke segmen dunia setelah lulus. Karena gue kepo sama udah lulus. Karena gue belum relate gue. Kalau ngomong dunia setelah lulus SMA, gue relate. Ada waktunya itu. Ada waktunya. Kalau dunia setelah lulus, ini umumnya aja ya, umumnya anak teknik. Biasanya mereka tuh udah nyiapin jadi engineer, tukang gambar, pakai AutoCAD gitu yang 3D, atau misalkan masuk ke manajemen proyek, itu bisa kayak K3, terus kayak maintenance helm putih, helm merah, nah itu di situ tuh. Nah kalau lu anak hukum biasanya setelah lulus tuh dunia kerja kayak gimana? Dunia kerjanya tuh ibarat kata kita tuh kayak di kolam, Pak. Kolam apa tuh? Kolam party. Party pool jatuhnya. Party pool. Ya, tapi pool party anjir. Ngomong party pool. Sama aja lah. Pool party anjir enggak ada anjing party pool. Pool buber gitu anjing. Enggak ada anjing pool party anjing. Ya, anak hukum tuh kadang kalau misalnya dia lebih seneng ke tergantung case sih, Pak. Kalau anak hukum tuh kadang lu case-nya lebih seneng ke arah pidana, lu bisa jadi advokat, bantuin orang, atau lu jadi jaksa yang lawan advokat. Oke. Itu pidana tuh. Kalau lu lebih suka ke perdata, lu bisa jadi legal corporate. Jadi misal perusahaan nih butuh orang legal supaya perusahaannya aman, supaya perusahaannya juga kalau misalnya ada perjanjian gitu, dia biasanya nyewa legal corporate, biasanya nge-hire. Lu udah niatan lari ke sana enggak? Gue tadinya sempet mau jadi legal corporate. Terus? Tapi karena psikotes gue nggak mumpuni, kurang. Akhirnya gue ditaruh di audit. Tapi namanya itu rezeki ya. Itu dia. Dan secara salary lebih gede kan? Secara salary sebenarnya legal corporate lebih gede. Itu beda omongan lu. Gede. Enggak, itu beda perusahaan. Beda perusahaan ya? Iya, beda perusahaan. Nah, jadi kadang tuh kalau misalnya dia lebih suka ke hukum family, hukum kekeluargaan, itu notaris. Dia waris, terus abis itu agraria, tanah tuh. Terus abis itu aset-aset dari keluarga mau diturunin, itu notaris tuh. Gue kira notaris tuh isinya anak-anak ini, administrasi publik, anak administrasi. Beda. Kalau administrasi publik itu dia jadinya birokrasi. Birokrasi suatu kementerian atau suatu perusahaan. Itu dia. Jadi ibaratnya lu butuh surat cuti nih. Ya biasanya yang ngurusin anak-anak administrasi publik. Dia soalnya udah ngerti birokrasinya gimana. Alurnya itu dia. Iya beda. Jadi sebenarnya anak hukum nih berat. Karena anak hukum harus ngerti alurnya juga. Plus juga dia harus ngerti buat gimana ngelangkahin alurnya supaya hukum yang dia deliver, yang dia sampaikan itu terdeliver dengan cepat gitu. Jatuhnya ngakalin gak sih? Itu dia. Iya, itu ngakalin gak sih? Ngakalin gak itu? Itu ilmu yang harus dan gak bisa diperoleh dari manapun kecuali lu kuliah hukum. Oke. Kalau di kampus gue gitu, di kampus gue diajarin lah. Karena kan secara kita ketahui di dunia ini kan butuhnya yang praktis kan. Semua. Di dunia sekarang butuh serba cepat kan. Nah, itu dia. Serba cepat sekarang soalnya. Iya, kita juga harus berevolve dengan zaman juga gitu loh. Kalau stuck yang zaman dulu jadi kurang ya? Kurang. Oke, soalnya kalau ngomong akal-akalan, ya sebenarnya ini kurang bagus sih. Karena misalkan lo ke bengkel, anggapnya misalkan mesin ya tekniknya. Bang, motor gua gini nih bang. Ya ini harus ganti baru. Akalin ke bang, gak ada duit gua buat ganti baru. Sebenarnya pengakalan ini tidak bisa bertahan lama karena harus berujung harus ganti yang baru. Karena kalau dia akal-akalin terus, nggak benar, jebol jatuhnya jebol. Nah, kayak beda soalnya. Ini ada beda nih. Sesuai tadi kata lu, kayaknya emangnya ada di hukum aja sih pengakalan ini. Iya. Dan juga akal-akalan itu nggak selalu konotasinya negatif. Iya, gue setuju. Itu dia. Kan baik ya, karena kan pengen lebih cepat kan. Nah, itu dia. Gila ya. Nah, tapi semua itu butuh lisensi, bro. Iya, butuh lisensi dan juga butuh sama profesi. Jadi dia kalau misalnya mau ngebela, mau jadi advokat nih atau jadi notaris, dia harus S2 dulu atau enggak ikut profesi advokat. Kayak jadi jaksa dia harus ikut pendidikan
mau jadi hakim harus ikut pendidikan. Yang nggak ikut pendidikan tau nggak jadi apa? Apaan? Politisi. Kesana ya ternyata ya lah. Kesana ya ternyata kesana. Ini jujur ilmu baru nih gue. Ilmu baru gue baru tau ternyata yang kagak mau masuknya ke partai. Partai itu dia pak. Gue baru tahu nih. Asal lu tahu ya, Aristoteles tuh atau Socrates gue lupa, dia itu paling benci sama namanya demokrasi. Oh iya. Ini gue baru tahu. Karena menurut dia itu ibaratnya gini pak, orang gila itu disamakan sama sarjana. Karena demokrasi. Karena semua orang berhak ngevote, sementara kapasitasnya beda. Nah itu dia kan. Oke. Lu sendiri setuju demokrasi? Enggak. Pengennya? Gue pengennya kayak Cina, satu partai, biar nggak ribet. Tapi emang betul benar sih, benar. Walaupun di partai di Cina itu dia itu demokrasi pak, demokrasi juga. Tapi partainya cuma satu, jadi dia munculin calon dari partai tersebut. Calonnya ada 2. Tapi dan tetap satu partai. Iya satu partai. Jadi meminimalisir lah buat adanya ribut-ribut partai-partai gitu. Iya. Dan juga kalau misalnya ada program yang bagus dari presiden sebelumnya, itu bisa dilanjutin. Sementara di Indo kan tabrakan politiknya. Ganti terus sih. Ganti terus. Tapi gue juga setuju sih. Karena Indo tuh perlu ganti pemimpin, ganti lagi. Jadi tuh kan 0-0 terus men. Iya kan 0-0 terus, nggak berkelanjutan jadinya gitu loh. Lu lihat yang paling gampang, kurikulum. Aduh, ini kurikulum. Belajar. Lu lihat dari kurikulum. Ya kita jadi bahan percobaan nih. Iya jadi. Kurtilas. Kita kurtilas. Kurikulum 2006. KTSP. KTSP. Iya. Terus sampai kurikulum merdeka, sampai kita kuliah pun kita diganti-ganti kurikulum kita. Bener. Itu pecah men. Tapi emang ini gue bisa relate sih karena secara kemarin gue sempat menjadi guru. Iya itu ini dia. Gue sempat menjadi guru. Walaupun lu teknik, tapi lu Iya. Gue jadi guru waktu itu. Jadi gue jadi guru di salah satu sekolah dan gue bisa mengerti. Sorry itu saya siapa sih? Nadiem Makarim ya? Nadiem. Sorry banget Pak Nadiem. Gue respect sama lu sebenarnya sebagai CEO Gojek. Gue respect sengaja. Jadi gue cuek. Karena lu bagus. Cuman sorry banget nih pak, kurikulum merdeka ini parah men. Terlalu worse anjir, buruk banget anjir. Sampai lu bayangin sampai anak SMK, gue ajarin perkalian, gue ajarin baca tulisan. SMK men. SMK loh ini. SMK loh. Terus ini yang paling gong sih menurut gue. Kan gue suruh apalin nama-nama presiden. Dia cuma inget cuma 2, Jokowi sama Prabowo. Asli, gue tanya dong, presiden 1 siapa? Gak tahu. 2 gak tahu. Kok kamu gak tahu? Buat apa saya tahu? Wah tuh gong banget, sumpah tuh gong banget buat gue. Itu padahal dasar dari negara ya. Dasar dari negara. Pancasila juga gak apal ya. Gila, pecah. Itu seru kacau sih. Jadi kurikulum merdeka ini jujur aja buat gue buruk banget. Sorry tuh saya nih ya Pak Nadiem. Gue dulu sama teman-teman gue jokesnya gini. Nih Nadiem jadi menteri pendidikan mau ngebuat anak-anak Indonesia buat jadi Gojek kah? Tanpa merendahkan Gojek ya Pak. Tanpa merendahkan. Tapi kan kalau misalnya dia belajar, dia berkembang, bisa lebih dari itu. Bisa lebih dari itu. Semua orang punya potensi. Gue ngerasa kayak ini konspirasi gue sih. Emang dia mau motong generasi sebenarnya. Aduh Pak, gue takut ada tukang somai. Jadi kita udah masuk ke segmen terakhir nih ya Ian. Kita udah masuk ke segmen terakhir, segmen closing. Karena Brian juga harus balik ya. Harus cabut juga, balik besok ada gawean juga. Nah itu dia karena dia harus balik ke kuliah bukan kuliah, SCBD ya. SCBD. Itu dia. Udah korporat SCBD udah jadi dunia dia udah. Jadi segitu dulu aja ya supaya kalian juga mungkin kalau penasaran bisa komen nanti di bawah ya, pengen nanya-nanya apa lagi. Dan sebenarnya kita bikin kayak gini tuh biar kita saling mengerti sekarang kenapa masing-masing tuh berat dan unik. Kenapa teknik kayak gini, kenapa hukum kayak gini. Nah, pesan buat temen-temen yang dengerin, bro dan sis yang dengerin, pilih jurusan bukan karena tren, tapi karena lo bisa lihat diri lo 5 tahun ke depan di situ. Oke, jadi kayak 5 tahun ke depan lo bakal jadi apa? Lo harus tentuin dari sekarang ya. Itu dia. Yang mungkin yang masih SMA nih. Perlu tuh planning kayak gitu. Oke, kalau gitu thank you yang udah dengerin podcast kali ini ya. Dan terima kasih untuk kalian sudah mau mendengarkan dan yang sudah mau menonton ya podcast kita ini. Jangan lupa untuk subscribe mungkin ya, untuk follow juga. So, gua Michael dari Tengkorak Berhoodie dari Dunia Imajinasi pamit. Dan gua Brian, sang pengendali mimpi. Kita pamit dan hati-hati di jalan. Thank you. Bye bye. See you next time.